Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menjelaskan hasil uji asumsi klasik dari mata kuliah metode kuantitatif. Sebelum masuk materi, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Alia Salamaulina dengan NIM 6422034 dan ada beberapa teman-teman saya. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual dalam model regresi memiliki pola distribusi yang normal. Salah satu cara yang digunakan untuk menguji normalitas adalah dengan menganalisis grafik normal p-plot. Dalam grafik ini, titik-titik yang berwarna biru menunjukkan nilai residual yang telah melalui proses normalisasi. Sedangkan garis diagonal mempresentasikan distribusi normal yang diharapkan. Jika titik-titik tersebut tersebar di sekitar diagonal dan diikuti pola umum, maka residual dianggap berdistribusi normal. Sedangkan grafik yang ditampilkan tampak berwarna titik-titik berbeda, cukup dekat dengan garis diagonal yang menunjukkan bahwa residual pada model regresi berdistribusi secara normal. Dengan demikian, asumsi normal dapat dikatakan telah terpenuhi. Kenalkan, nama saya Ilya Novanda Agusti dengan NIM 64220340 ingin menjelaskan hasil dari asumsi klasik yaitu uji multikolonialitas. Pengujian multikolonialitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang terlalu tinggi antar variabel independen dalam suatu model regresi. Salah satu cara yang umum digunakan adalah dengan melihat nilai tolerance dan VIF, variance information factor. Jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan VIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonialitas. Berdasarkan tabel yang ditampilkan, variabel disiplin dan kinerja memiliki nilai tolerance sebesar 0,417 dan VIF sebesar 2,395. Karena kedua nilai tersebut masih berada dalam batas yang dapat diterima, maka demikian masing-masing variabel dapat digunakan dalam model regresi tanpa saling mempengaruhi secara signifikan. Selanjutnya ada uji heterokedasitas. Uji heterokedasitas bertujuan untuk mengevaluasi apakah terdapat ketidakkonsistenan varians residual dalam model regresi. Salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah dengan mengamati scatter plot antara residusi standar dan prediksi standar. Jika titik-titik dalam grafik tersebut tersebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, seperti kerucut atau gelombang, maka dapat dikatakan tidak terjadi heterokedasitas. Berdasarkan hasil scatter plot, titik-titik tampak tersebar secara acak tanpa menunjukkan pola khusus yang mencolok, baik menyempit maupun melebar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi ini bebas dari masalah heterokedasitas, sehingga asumsi klasik mengenai homogenitas varians residual telah terpenuhi. Saya Amanda Faiza dengan NIM 64220341 ingin menjelaskan uji linearitas hubungan variabel X1 dengan variabel Y. Uji linearitas bertujuan untuk memastikan apakah terdapat hubungan linear antara variabel X1 dan Y. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan output dari tabel ANOVA, khususnya pada dua komponen utama yaitu linearity dan deviation from linearity. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada bagian linearity adalah 0,000 yang berada di bawah ambang batas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan linear yang signifikan antara X1 dan Y. Sementara itu, nilai signifikansi untuk deviation from linearity sebesar 0,210 yang melebihi 0,05. Menandakan tidak adanya penyimpangan signifikan dari pola linear. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan antara X1 dan Y bersifat linear, sehingga penggunaan model regresi linear untuk menganalisis hubungan tersebut dinilai tepat. Selanjutnya, hubungan variabel X2 dengan variabel Y. Uji linearitas dilakukan untuk menilai apakah terdapat hubungan bersifat linear antara X2 dan Y. Berdasarkan output tabel ANOVA, nilai signifikansi pada komponen linearitas adalah 0,00 yang berada di bawah ambang batas 0,05.
Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan linear yang signifikan antara X2 dan Y. Namun demikian, nilai signifikansi pada bagian deviasi linearitas adalah 0,001, yang juga lebih kecil dari 0,05, menandakan adanya deviasi signifikan dari pola linear. Dengan kata lain, meskipun hubungan secara umum antara X2 dan Y dapat dikatakan linear, terdapat sebagian pola data yang menyimpang dari garis lurus. Oleh sebab itu, meskipun model regresi linear menunjukkan adanya hubungan signifikan, penggunaannya mungkin kurang optimal tanpa dilakukan analisis lanjutan, seperti mengidentifikasi faktor penyebab deviasi atau mempertimbangkan penggunaan model nonlinear sebagai alternatif. Nama saya Rizky Fitri Hamidah dengan NIM 64220045. Di sini saya akan menjelaskan apa itu uji koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana pengaruh variabel independen, yaitu kinerja dan disiplin, terhadap variabel dependen, yaitu pelatihan. Indikator utama yang diperhatikan adalah nilai R2. Berdasarkan tabel, nilai R2 tercatat sebesar 0,291 yang menunjukkan bahwa 29,1% variasi dalam variabel pelatihan dapat dijelaskan oleh kinerja dan disiplin. Sementara itu, sisanya sebesar 70,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model ini. Nilai adjusted R2 yang diperoleh adalah 0,277 yang cukup dekat dengan R2, mengindikasikan bahwa model tetap stabil meskipun jumlah variabel prediktornya diperhitungkan. Dengan demikian, model ini dapat dikatakan cukup baik dalam menggambarkan hubungan antar variabel, meskipun masih terdapat pengaruh dari variabel lain di luar model. Selanjutnya adalah uji F simultan. Rumus F tabel dapat kita perhitungkan dengan DF sama dengan 1 sama dengan K kurang 1 sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2. Jadi DF-nya 2, sampel sama dengan N kurang K sama dengan 100 kurang 3, hasilnya 97 responden. Dan didapatkan dari uji F tabelnya adalah 3,09. Uji F digunakan untuk mengevaluasi pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil dari tabel ANOVA, diperoleh nilai F hitung sebesar 19,19 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan F tabel sebesar 3,09. Karena nilai F hitung lebih tinggi daripada F tabel, 19,919 lebih besar dari 3,09, dan signifikansinya berada di bawah 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, secara statistik, variabel kinerja dan disiplin secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel pelatihan. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan layak dan dapat menjelaskan hubungan antara variabel-variabel tersebut secara keseluruhan. Hipotesisnya yaitu H0 secara simultan variabel kinerja dan disiplin tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pelatihan. H1 secara simultan variabel kinerja dan disiplin berpengaruh signifikan terhadap variabel pelatihan. H0 ditolak, H1 diterima karena F hitung lebih besar dari F tabel. Saya Putri Nurmelani dengan NIM 64220180. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu uji T parsial. Uji T parsial adalah metode statistik yang digunakan untuk menilai pengaruh masing-masing variabel independen secara terpisah terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen, yaitu disiplin dan kinerja. Salah satu variabel dependennya yaitu pelatihan. Dengan demikian, tujuan uji ini adalah untuk mengetahui apakah disiplin dan kinerja secara individual memberikan pengaruh signifikan terhadap pelatihan. Rumus T tabel yaitu DF N dikurang K,5%, yaitu menjadi 100 dikurang 3,5% dan menjadi 97,5%, dan hasil akhirnya itu 1984. Berdasarkan hasil analisis menggunakan SPSS, nilai T hitung untuk variabel disiplin adalah 1297 dengan nilai signifikansi sebesar 0,1098,
Karena nilai T hitung ini lebih kecil dari T tabel, yaitu 1297 kurang dari 1984, dan signifikasi lebih besar dari 0,05, maka disiplin tidak berpengaruh signifikan terhadap pelatihan. Sebaliknya, nilai T hitung untuk variabel kinerja adalah 3,001 dengan nilai signifikansi 0,003. Karena T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 3,001, lebih besar dari 1984, dan signifikansi kurang dari 0,05, maka kinerja memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap pelatihan. Hipotesisnya yaitu HO secara parsial variabel kinerja dan disiplin tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel pelatihan. H1-nya secara parsial variabel kinerja dan disiplin berpengaruh secara signifikan terhadap variabel pelatihan. H0 ditolak H1 diterima T hitung lebih dari T tabel. Sekian penjelasan yang telah kami berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.